Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan materi ketiga, pendidikan kewarganegaraan dengan materi Pancasila dan implementasi. Sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila diyakini sebagai produk kebudayaan bangsa yang telah menjadi sistem nilai selama beradab lamanya. Pancasila bukanlah sublimasi atau penarikan ke atas atau disebut Degree of Taking dari Declaration of Independence Amerika Serikat, Manifesto Partai Komunis atau paham lainnya yang ada di dunia. Pancasila tidak bersumber dari berbagai paham tersebut, meskipun diakui bahwa bentuknya dasar negara Pancasila memang menghadapi pengaruh macam-macam ideologi pada masa itu. Istilah pertama kali dapat ditemukan dalam buku Satoma karya Empu Tatular yang ditulis pada Majapahit abad ke-14. Dalam buku itu menjelaskan istilah Pancasila ditemukan dalam buku yang tertulis pada Majapahit, yaitu pertama, melakukan kekerasan, 2, mencuri, 3, berjiwa dengki, 4, berbohong, 5, mabuk akibat minuman keras. Selanjutnya, istilah sila itu terdiri dari dapat diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab sopan santun, sadar adab, akhlak dan moral. Istilah Pancasila sebagai dasar negara pertama kali diusulkan oleh I.R. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha II Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Menurut beliau, istilah Pancasila tersebut diperoleh dari para sahabatnya yang merupakan ahli bahasa. Rumusan Pancasila yang ditemukan terdiri atas kebangsaan Indonesia, internasional atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkemanusiaan. Yang kelima ya, istilah Pancasila yang disusun oleh tokoh BPUPKI. Pada tanggal 22 Juni 1945, tokoh-tokoh BPUPKI diberi nama Panitia 9 adalah I.R. Soekarno, Y.R. Muhammad Hatta, MRAA Mariamis, 4, Abiyekusuno, Tojo Roksejoso, 5, Abdul Kahar Muzahar, 6, Haji Agus Salim, 7, MR Ahmad Subarjo, 8, Kahar Wahid Hasim dan Muhammad Yamin. Di dalam pembahasan tersebut dibentuk Piagam Jakarta dan merumuskan 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan isyarat Islam pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara historis Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Secara yuridis Pancasila lahir pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pengertian ideologi. Secara etimologis, ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu eidos dan logos. Eidos ialah gagasan dan logos berarti berbicara, ilmu atau ilmu ya. Maka secara etimologis, ideologi berbicara tentang gagasan atau ilmu yang mempelajari tentang gagasan. Gagasan yang dimaksud di sini adalah gagasan yang murni, ada dan menjadi landasan atau pedoman dalam kehidupan masyarakat
yang ada atau berdomisili dalam wilayah negara di mana mereka berada. Definisi ideologi. Dalam beberapa kamus atau referensi dapat dilihat bahwa ideologi ada beberapa macam keanekaragaman. Definisi ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang keahlian dan fungsi lembaga yang memberi definisi tersebut. Keanekaragaman disebut antara lain terlihat pada definisi yang berikut. Definisi ideologi menurut BP 7 Pusat, yaitu Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila. Kini telah dilikuidasi ajaran doktrin teori yang yakni kebenarannya disusun secara sistematis dan diberi petunjuk pelaksanaan dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang B. Definisi menurut Profesor Dr. Aswadi Rauf, ahli ilmu politik UI, rangkaian kumpulan nilai yang disepakati bersama untuk menjadi landasan atau pedoman pada mencapai tujuan atau kesejahteraan bersama. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nilai dasar. Berdasarkan definisi ideologi Pancasila di atas dapat disimpulkan bahwa adalah kumpulan nilai atau norma yang meliputi sila-sila Pancasila sebagaimana yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 4 yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang ketiga tadi Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu ideologi yang dapat berinteraksi dengan ideologi yang lain. Artinya ideologi Pancasila dapat mengikuti perkembangan yang terjadi pada negara lain yang memiliki ideologi yang berbeda dengan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan karena ideologi Pancasila memiliki nilai-nilai yang meliputi nilai dasar. Yaitu nilai yang ada dalam ideologi Pancasila yang merupakan representasi dari nilai atau norma dalam masyarakat bangsa dan negara. Indonesia, nilai dasar ini yang tidak bisa berubah-ubah sepanjang bangsa Indonesia berpegang pada nilai tersebut. Contohnya, nilai-nilai dasar adalah sila-sila Pancasila yang ada dalam alinea 1 Undang-Undang 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Nilai instrumental. Nilai yang merupakan pendukung utama dari nilai dasar Pancasila. Nilai ini dapat mengikuti setiap perkembangan zaman, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nilai ini dapat berupa TAP MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan perundangan yang ada untuk kehidupan bangsa dan bernegara. Nilai dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai praktis. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, fungsi dan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Fungsi dan peranan Pancasila itu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara RI, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup mempersatukan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai moral pembangunan nasional sebagai pengawalan Pancasila. Implementasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Memahami implementasi Pancasila dapat kehidupan masyarakat sangat penting dilakukan agar setiap warga negara dalam berpikir dan bertindak berdasarkan etika yang bersumber dari Pancasila. Bagi bangsa Indonesia merupakan pandangan hidup dan dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila harus menjadi petunjuk hidup menjadi warga negara menuju daya saing bangsa, kesejahteraan dan keadilan baik lahir maupun batin yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di sini
Lambang negara kita adalah Garuda Indonesia. Nah, Garuda ini diambil dari sejarah kuno, ya, dari yang dikendarai oleh wahana atau Wisnu, tampil di berbagai candi kuno di Indonesia seperti Prambanan, Mendut, Sojiwani, Penataran Belahan, Sukun, dan Ceho. Dalam bentuk relief atau arca, di Prambanan terdapat sebuah candi di muka Candi Wisnu yang dipersembahkan untuk Garuda, akan tetapi tidak ditemukan arca Garuda di dalamnya. Di Candi Siswa Prambanan terdapat relief episode Ramayana yang menggambarkan keponakan Garuda yang juga bangsa dewa burung. Jatayu mencoba menyelamatkan Sinta dari cengkraman Rahwana. Arca Anumetra Arilangga yang digambarkan sebagai Wisnu di tengah mengendari Garuda di Candi Belahan, mungkin adalah Candi Garuda Jawa kuno. Paling terkenal kini, arca ini disimpan di Museum Trowulan. Lambang negara kita Garuda, ya. Nah, di Garuda Indonesia, di bulunya itu, bulu lehernya itu ada 45 helai. Lalu di sayapnya itu masing-masing 17, ya. Dan di 19 helai bulu di bawah perisai atau pengikat ekor. Nah, yang sini yang ada garis merahnya. Lalu 8 helai bulu pada ekor yang di sini, ya, ketutupannya, ya. Lambang negara kita Garuda. Logo pertama itu bintang, ya. Bintang di sila ini. Sila pertama itu implementasi sila-sila pertama beriman, menghormati, dan bekerjasama antar umat beragama, tidak memaksakan agama ke orang lain. Jadi di setiap warga negara Indonesia harus mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Percaya di sini setiap warga negara menerima sesuatu yang berasal dari Tuhan sebagai kebenaran dan menganutnya. Sedangkan pengertian takwa adanya kepatuhan setiap pemeluk agama dengan adanya kepatuhan setiap pemeluk agama dengan adanya kesadaran dan iman untuk melaksanakan segala perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Pemahaman percaya dan bertakwa ini mengimplementasikan bahwa setiap pemeluk agama dan kepercayaan harus memahami ajaran agama dan melaksanakan dengan baik dan benar. Dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman beragama dapat dilaksanakan dengan memberikan pendidikan serta kemauan belajar tentang agama harus didasari pada ilmu, pengetahuan, dan proses pembelajaran. Bentuk-bentuk amalan dan perbuatan dengan dasar keyakinan agama tanpa disadari, ilmu dan proses belajar dari setiap individu akan menyebabkan kekurangan keyakinan akan ketuhanan dan bisa terjadi kesalahan dalam menjalankan perintah Tuhan. Yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan percaya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan menganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Nah, di sini Pancasila sesuai dengan butir kedua sila pertama menghendaki adanya kerjasama antara pemeluk agama dan kepercayaan untuk mencapai kerukunan hidup umat bersama. Kebersamaan diartikan bahwa setiap pemeluk agama melakukan pekerjaan secara bersama-sama menurut kesepakatan sehingga terjadi persatuan dan kesatuan wilayah. Seperti diketahui bahwa agama dan kepercayaan setiap warga negara ialah berbeda. Namun demikian setiap warga negara diharapkan dapat bekerja sama untuk urusan sosial dan kemanusiaan sehingga terciptanya kerukunan antar umat agama. Setiap individu masyarakat yang berbeda agama dan kepercayaan, pemeluk Islam,
Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan tetap menjalankan agama dan kepercayaannya, dan di masyarakat dapat membuat kesepakatan untuk bekerja sama dalam berbagai hal seperti penanggulangan kemiskinan dan peningkatan perekonomian, peragaman lingkungan, pengamanan lingkungan, perbaikan sarana dan prasarana, meningkatkan kesehatan, olahraga, pendidikan, dan sebagainya. Saling menghormati dan kebiasaan menjalankan ibadah sesuai dengan agama kepercayaannya. Setiap pemeluk agama dan kepercayaan dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya dengan perasaan bebas, aman, dan nyaman. Menganut agama Islam dapat sholat di masjid, umat Kristen dan Katolik beribadah di gereja, umat Buddha di wihara, umat Hindu di pura, umat Konghucu di kelenteng, dan bermacam-macam bentuk tempat ibadah lainnya. Setiap warga negara harus bekerja sama agar setiap pemeluk agama dapat beribadah sesuai dengan agamanya. Setiap warga negara tidak boleh menghalangi, mengganggu, bahkan menghancurkan peribadatan agama lain. Oleh sebab itu, setiap warga negara agar dapat bermusyawarah dan bekerja sama menentukan tempat-tempat ibadah yang sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya, tidak berlebihan dan tidak memaksakan antara satu agama dengan agama lainnya. Seyogyanya ibadah agama dilaksanakan tempat beribadatan yang sudah ditentukan dan layak dengan prinsip tidak mengganggu ketentraman masyarakat. D. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Ketakwaan mengharuskan penerimaan kebenaran Tuhan kepada umat manusia sesuai dengan agama dan kepercayaan dalam masyarakat dengan jumlah agama satu ke agama lainnya. Dengan cara apapun, kegiatan dakwah dan penyebaran agama tidak boleh ditujukan kepada orang yang sudah beragama. Harus dikembangkan sejak dini. Keyakinan bahwa agamaku adalah agamaku dan agamamu adalah agamamu harus ditekankan kepada setiap warga negara. Oke, sila kedua, implementasi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai ya, lambangnya. Di sila kedua Pancasila mengandung makna warga negara Indonesia mengaku adanya manusia yang bermartabat. Martabat adalah manusia memiliki kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dan harus dipertahankan dengan kehidupan yang layak. Memperlakukan sesama manusia secara adil dalam pengertian tidak berat sebelah, jujur, tidak berpihak, dan memperlakukan orang secara sama. Yang beradab berarti dalam arti mengetahui tata krama, sopan santun dalam kehidupan dan pergaulan. Beradab dalam arti mengetahui tata krama, sopan santun dalam kehidupan dan pergaulan, di mana manusia memiliki daya cipta, rasa, niat, dan keinginan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan. Jadi sila kedua ini menghendaki warga negara untuk menghormati kedudukan setiap manusia dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap manusia berhak mempunyai kehidupan yang layak dan bertindak jujur, serta menggunakan norma sopan santun dalam pergaulan sesama manusia. Butir-butir implementasi sila kedua adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan antara sesama manusia. Di butir ini menghendaki bahwa setiap manusia mempunyai martabat sehingga tidak boleh melecehkan manusia yang lain atau menghalangi manusia lain untuk hidup yang layak, serta menghormati kepunyaan atau milik atau disebut harta, sifat, dan karakter orang lain, serta menjalankan kewajiban atau sesuatu yang harus dilakukan sama manusia, yaitu menghormati hak manusia yang seperti hak hidup, rasa aman, dan hidup layak. Yang B, saling mencintai sesama manusia. Kata cinta menghendaki adanya suatu keinginan yang sangat besar untuk memperoleh suatu dan rasa untuk memiliki, dan kalau perlu berkorban untuk mempertahankannya. Oleh sebab itu, terhadap sesama manusia yang berbeda baik
agama, suku, pendidikan, ekonomi, politik, sebaran geografis, seperti kota, desa, dan lain-lainnya. Sebagai manusia, Indonesia kita harus tetap memiliki keinginan untuk mencintai sesama manusia yang rasa memiliki dan kemampuan berkorban untuk sesama manusia, sehingga terciptanya hidup rukun dan damai sejahtera. Yang C. Mengembangkan sikap tegang rasa. Tegang rasa menghendaki adanya usaha dan kemauan dari setiap manusia Indonesia untuk menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Oleh sebab itu, butir ini menghendaki setiap manusia Indonesia saling menghormati perasaan satu sama lainnya dengan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Sebagai contoh, selalu memberikan kritik yang membangun dengan cara yang santun dan berfokus pada permasalahan alih-alih kepada individu. Yang D. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Semena-mena berarti bersewenang-wenang, berat sebelah, tidak berimbang. Oleh sebab itu, butir ini menghendaki perilaku setiap manusia terhadap orang lain tidak boleh sewenang-wenang, harus menunjung hak dan kewajiban manusia karena kemampuan dan usahanya, sehingga mempunyai kelebihan dibandingkan yang lain, baik dalam hak kekuasaan, ekonomi, atau kekayaan, dan status sosial. Tidak boleh semena-mena bertindak sesukanya, karena setiap manusia pada dasarnya mempunyai martabat dan berhak hidup yang layak dan terhormat. E. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Setiap warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi dalam melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan dengan baik, seperti mengakui adanya masyarakat yang bersifat majemuk, berbeda suku, agama, keyakinan, kepandaian, dan lain-lain, dan saling menghormati adanya perbedaan tersebut. Melakukan musyawarah dengan dasar kesadaran dan kedewasaan untuk menerima kompromi, melakukan sesuatu dengan pertimbangan moral dan ketentuan agama, melakukan perbuatan dengan jujur dan kompetensi yang sehat, memperhatikan kehidupan yang layak antar sesama, dan melakukan kerjasama dengan itikat baik dan tidak curang. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan diartikan sekali melakukan kegiatan kemanusiaan sehingga setiap manusia dapat hidup layak, bebas, dan aman. Kegiatan kemanusiaan yang dapat dilakukan seperti donor darah, memberikan santunan anak yatim dan orang tidak mampu, memberikan bantuan untuk bencana alam, atau memberikan bantuan hukum bagi yang membutuhkannya. G. Berani membela kebenaran dan keadilan. Butir ini menghendaki setiap orang Indonesia untuk mempunyai hati yang mantap, tidak ragu-ragu, dan percaya diri dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Kebenaran adalah suatu yang bersumber dari ketentuan hukum yang berlaku, dan keadilan merujuk pada perlakuan yang sama terhadap warga negara. Oleh sebab itu, suatu yang melawan hukum dan tindakan yang diskriminatif harus ditentang oleh setiap warga negara. Contoh, perbuatan melawan hukum adalah korupsi, nepotisme, mencuri, menggunakan narkoba, dan seterusnya. Contoh, tindakan diskriminatif adalah mengutamakan suku dan agama tertentu, menghambat pelayanan administrasi, misalnya menguruskan KTP untuk warga tertentu, dan lain-lain. Hak bangsa Indonesia yang merasa dirinya sebagai dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap saling menghormati dengan bangsa lain. Butir ini menghendaki bahwa sesama negara, sama halnya dengan sesama manusia, harus saling menghormati kedaulatan bangsa dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Sila ketiga. Implementasi sila ketiga, Persatuan dan Indonesia. Lambangnya itu beringin ya. Di sila Persatuan Indonesia merujuk pada persatuan yang utuh dan tidak terpecah belah atau bersatunya macam-macam perbedaan suku, agama, dan lain-lain yang berada di wilayah Indonesia. Persatuan ini terjadi karena didorong keinginan untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan perdamaian abadi. Butir-butir implementasi sila ketiga adalah sebagai berikut: menetapkan persatuan-kesatuan kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara,
di atas kepentingan pribadi atau golongan. Butir ini menghendaki warga negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Oleh sebab itu, perang antar suku dan agama tidak perlu terjadi. Kita harus saling menghormati dan bersatu demi Indonesia. Permainan politik dan ekonomi tidak boleh mengorbankan kepentingan negara demi kelompoknya. Melakukan nepotisme dan lain-lain sehingga negara dan masyarakat dirugikan. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus melakukan pengawasan yang bersifat aktif terhadap penyelamatan kepentingan negara. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Butir ini menghendaki setiap warga negara rela memberikan suatu sebagai wujud kesetiaan kepada negara. Pengorbanan kepada negara ini dapat dilakukan dengan menjadi militer sukarela, menjaga keamanan lingkungan, menegakkan disiplin, dan bagi sebagian besar warga negara dilakukan dengan bekerja keras dan taat membayar pajak sebagai kewajiban warga negara. Cinta tanah air dan bangsa. Butir ini menghendaki setiap warga negara mencintai atau adanya keinginan setiap warga negara mencintai atau adanya keinginan setiap warga negara memiliki rasa keindonesiaan. Kecintaan akan Indonesia dapat dilakukan dengan mengagungkan nama Indonesia dalam berbagai kegiatan seperti olimpiade olahraga maupun ilmu pengetahuan, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dan melestarikan kekayaan alam dan budaya Indonesia. D. Bangsa sebagai bangsa Indonesia bertanah air Indonesia. Butir ini menghendaki adanya sikap yang terwujud dan tampak dari setiap warga negara Indonesia menghargai tanah air Indonesia, mewarisi budaya bangsa, hasil karya, dan hal-hal yang menjadi milik bangsa Indonesia. Sikap bangsa ini ditunjukkan dengan berani dan percaya diri, menunjukkan identitas sebagai warga negara Indonesia baik lewat budaya, perilaku, teknologi yang berkembang di Indonesia. Mencintai produk Indonesia adalah wujud rasa bangga bertanah air Indonesia. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Butir ini menghendaki adanya pergaulan dan hubungan baik ekonomi, politik, dan budaya antar suku, pulau, dan agama, sehingga terjalin masyarakat yang rukun, damai, dan makmur. Makmur terjadi karena setiap suku, agama, dan pulau mempunyai kekhususan yang bernilai tinggi, dan hal ini juga bermanfaat bagi yang lain, sehingga tukar-menukar ini akan meningkatkan nilai-nilai kesejahteraan bagi manusia. Implementasi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam persyaratan atau perwakilan. Lambangnya bantengnya. Sila keempat ini mempunyai makna bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Dalam melaksanakan kekuasaan, rakyat menjalankan sistem perwakilan. Rakyat memilih wakilnya melalui pemilihan umum, dan keputusan yang diambil dilakukan dengan jalan musyawarah yang dikendalikan dengan pemikiran yang sehat, jernih, logis, serta penuh tanggung jawab baik kepada Tuhan maupun rakyatnya. Yang diwakili Butir 2. Implementasi sila keempat adalah sebagai berikut. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Butir ini menghendaki masyarakat harus mengawal wakil rakyat yang dipilih lewat pemilu, agar setiap keputusan wakil rakyat mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Keputusan penting seperti penjualan aset negara, perjanjian imbal dagang antar negara, impor beras, kenaikan BBM dan listrik, dan lain-lain harus berdasarkan kepentingan rakyat dan bukan kepentingan pejabat. Rakyat dalam hal ini berperan aktif dalam memberikan koreksi setiap pelanggaran dan pemilu selanjutnya, tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Butir ini menghendaki setiap warga negara tidak memaksa kehendak kepada orang lain, menghormati setiap perbedaan dengan akal sehat, melakukan kompromi demi kebaikan masyarakat dan negara, mengutamakan masyarakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Butir ini menghendaki adanya musyawarah, yaitu pembahasan secara bersama-sama atas suatu penyelesaian masalah. Oleh sebab itu, dalam mengambil keputusan mengenai suatu masalah harus melibatkan pihak-pihak lain yang berkepentingan dan memecahkan masalah di dalam keluarga, masyarakat, dan bernegara. Yang D. Musyawarah untuk mencapai mufakat diikuti oleh semangat kekeluargaan. Butir ini menghendaki agar pengambilan keputusan secara bersama-sama didasarkan
semangat kekeluargaan, yaitu hubungan kekerabatan yang sangat erat dan berdasar di masyarakat. Dengan ada rasanya kekerabatan yang erat, maka musyawarah akan berjalan dengan baik, tidak saling menang-menangan, namun semua akan merasa menang, terakomodasi serta mementingkan kepentingan bersama. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Butir ini menghendaki setiap keputusan yang diambil dalam musyawarah untuk diterima dan dilaksanakan dengan baik. Oleh sebab itu, sangat tidak demokrasi apabila ada yang menolak atau merasa kalah dalam musyawarah, kemudian tidak melaksanakan keputusan bersama, penolakan hasil pemilu atau pemilihan presiden daerah yang sudah dilakukan dengan baik, juga wujud dari tidak bertanggung jawab sebagai masyarakat. F. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Butir ini menghendaki prinsip musyawarah dalam memecahkan masalah, bukan menang dan kalah serta kepentingan golongan, tetapi dengan menggunakan akal sehat, tidak mabuk dan anarki, sesuai dengan hati nurani. Kejujuran dan akal sehat merupakan cermin sikap takwa kepada Tuhan, sehingga segala keputusan tidak akan bertentangan dengan hukum Tuhan dan kemaslahatan umat manusia. G. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat martabat manusia serta nilai-nilai keberadaan keadilan. Implementasi sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila lambangnya padi dan kapas. Sila ini mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, budaya, dan kebutuhan spiritual rohani, sehingga terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Bukti-bukti implementasi sila kelima adalah sebagai berikut. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Bukti ini menghendaki agar setiap warga negara berbuat baik satu sama lainnya. Pengertian seperti apa yang diperintahkan Tuhan yang menjauhi yang dilarangnya. Perbuatan baik dan luhur tersebut dilaksanakan pada setiap manusia dengan saling membantu, bergotong royong, dan merasa setiap manusia adalah bagian keluarga yang dekat yang layak dibantu, sehingga kehidupan setiap manusia layak dan terhormat. B. Bersikap adil dalam melaksanakan kegiatan antara manusia untuk tidak saling pilih kasih. Pengertian adil juga sesuai dengan kebutuhan manusia untuk hidup layak dan tidak diskriminatif terhadap sesama manusia yang akan ditolong. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Butir ini menghendaki bahwa manusia Indonesia jangan hanya mendahulukan haknya seperti hak hidup bebas, berserikat, perlakuan yang sama, kepemilikan, dan lain-lain, tetapi menjaga kewajiban secara seimbang. Kewajiban yang dilakukan adalah berhubungan baik sesama manusia, membantu sesama manusia, membela yang teraniaya, memberikan nasihat yang benar dalam menghormati kebebasan beragama. Apabila kewajiban dan hak berjalan seiring, maka hidup damai dan rukun akan tercipta. Yang D. Menghormati hak-hak orang lain. Butir ini menghendaki setiap manusia untuk menghormati hak orang dan memberikan peluang orang lain dan mencapai hak dan tidak berusaha menghalang-halangi hak orang lain. Perbuatan seperti mencuri harta orang lain, menyiksa, pelit bersedekah, merusak tempat beribadahan agama lain adalah contoh-contoh tidak menghormati orang lain. E. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Butir ini sebenarnya mengembangkan sikap dan budaya bangsa yang saling tolong-menolong, seperti gotong royong dan menjauh diri dari sikap egois dan individualitis. Perbuatan seperti manusia membantu orang buta, menyeberang jalan, memberikan makan anak yatim dan orang miskin, membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok di sembarang tempat, adalah contoh suka memberi pertolongan kepada orang lain. Butir ini menghendaki manusia Indonesia homo hominilupus, yaitu manusia yang memakan manusia lain. Manusia Indonesia tidak boleh memeras. Ini adalah melakukan kepentingan sendiri. Contoh perbuatan memeras ini adalah melakukan perampokan,
memberikan bunga terlalu tinggi kepada peminjam, terutama kepada orang kecil dan miskin, serta tidak memberi upah yang layak kepada pekerja, terutama buruh dan pembantu rumah tangga. Masih sila kelima ya. Yang G, tidak boros. Butir ini menghendaki manusia Indonesia tidak memakai atau mengeluarkan uang, barang, dan sumber daya secara berlebihan. Pemborosan akan menguras sumber daya, menimbulkan banyak utang, dan menciptakan beban berat bagi masa depan. Tidak bergaya mewah. Butir ini menghendaki manusia Indonesia untuk tidak bergaya hidup mewah, tetapi secukupnya, sesuai dengan kebutuhan. Ukuran mewah memang relatif, namun dapat disejajarkan dengan tingkat kehidupan dan keadilan pada setiap setara kebutuhan manusia. Perbuatan membuang makanan berlebihan, memakai pakaian perumahan mewah, dan mobil yang berlebihan juga wujud kehidupan mewah. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Butir ini menghendaki warga negara Indonesia menjaga kepentingan umum dan prasarana umum sehingga sarana tersebut berguna bagi masyarakat luas. Perbuatan merusak telepon umum, rambu-rambu lalu lintas, mencuri kabel kereta api, atau berkelahi antar warga, siswa dan mahasiswa, perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Suka bekerja keras. Butir ini menghendaki warga negara Indonesia untuk bekerja keras, berusaha secara maksimal, tidak hanya pasrah terhadap takdir. Sebagai manusia yang bertakwa terhadap Tuhan, diwajibkan berusaha dan diiringi dengan doa. Tidak seperti bolos kuliah, suka mencontek, minta-minta, merupakan contoh yang tidak suka bekerja keras. Menghargai karya orang lain. Butir ini menghendaki warga negara Indonesia untuk menghargai hasil karya orang lain sebagai bagian dari penghargaan atas hak cipta. Proses penciptaan suatu karya membutuhkan suatu usaha yang keras dan tekun, oleh sebab itu harus dihargai. Tindakan pembajakan adalah contoh tindakan yang tidak menghargai karya orang lain. L ya. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Butir ini menghendaki adanya usaha bersama antara warga negara dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur, mengembangkan kerjasama antar tim, belajar organisasi merupakan contoh dalam usaha sendiri, namun usaha bersama-sama akan menjamin capaian keberhasilan dan memperkecil risiko kegagalan. Implementasi Pancasila dalam kehidupan sebagai diuraikan di atas adalah merupakan penjabaran dari Pancasila sebagai pandangan dan ideologi bangsa Indonesia. Menjadi kewajiban bangsa Indonesia untuk menerapkan dengan baik dan benar sehingga kehidupan dan makmur dapat tercapai. Ringkasan pemahaman nanti ya teman-teman ditulis di Word, nanti dikirimin lewatin WA ya. 8 rumah warga Ahmadiyah di Desa Greneng Induk, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur diserang warga. 8 kepala keluarga diamankan ke Mapolres Lombok Timur. Puing-puing masih berserakan di rumah 8 kepala keluarga warga Ahmadiyah di Desa Greneng Induk, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur yang dirusak warga pada Sabtu siang dan malam. Jendela dan pintu rumah masih hancur dan dibiarkan oleh warga. Demikian juga dengan 2 rumah warga yang dirusak Minggu pagi masih belum diurus. Warga sekitar juga enggan memberikan keterangan mengenai peristiwa tersebut. 8 kepala keluarga warga Ahmadiyah kemudian diamankan di Mapolres Lombok Timur. Menurut juru bicara Ahmadiyah Saleh Ahmadin, kondisi mereka tertekan. Hingga saat ini belum ada keterangan dari polisi terkait kasus penyerangan ini. Mereka juga belum diizinkan untuk dijenguk oleh pihak luar. Sudah ada jurnalis Transmedia, Lalu Rahmat Juniadi di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Lalu, seperti apa kondisi saat ini? Ya, selamat sore Rian. Hari ini saya masih berada di lokasi kejadian yang berada di... Oke, nanti dilihat aja ya. Ini kajian kasusnya, konflik FPI, KKBB, sama Ahmadiyah. Jadi setiap kelompok membahas kasus tentang kasus Ahmadiyah. Polisi tidak mendiamkan kasus ini. Dalam pembahasan kasus ini tersebut gunakan pendekatan fungsi, unsur-unsur, dan hubungan antara negara dan warga negara. Bahaslah apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana memperbaiki kondisi yang ada.
bagaimana Anda dapat membangun negara dan bangsa Indonesia serta meningkatkan kebanggaan sebagai warga negara. Nah, jadi gitu ya teman-teman, nanti ini dibaca aja ya ulasannya sekilas. Ini ada berapa slide ya. Oke, nanti dibaca. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata atau ungkapan saya salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.